Selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari, di hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan menyatakan rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami, dan memelihara sabda firman Tuhan dalam hati dan hidup kami. Dan kiranya sabda-Mu terus tercermin lewat sikap perilaku hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Surat 2 Petrus menunjukkan dengan jelas pergumulan yang dihadapi oleh jemaat perdana, yaitu munculnya penyesat-penyesat dan guru-guru palsu. Penyesat-penyesat dan guru-guru palsu ini, mereka dengan jelas menentang ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Para penyesat itu bukan orang-orang non-Kristen, melainkan orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan kebenaran firman dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih parahnya, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus itu? Penguasa yang telah menebus itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka dengan jelas-jelas menyangkal Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, mereka ini, para penyesat dan guru-guru palsu ini, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Lewat surat yang ditulisnya, Rasul Petrus dengan keberanian ia melawan serangan pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu tersebut. Rasul Petrus ingin meneguhkan iman jemaat Kristen pada masa itu agar tetap percaya kepada Yesus Kristus dan berpegang pada ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diteruskan oleh para rasul. Petrus juga berusaha meyakinkan warga jemaat pada masa itu bahwa berita tentang kuasa dan kedatangan Yesus sebagai Raja
bukanlah berita dongeng. Rasul Petrus berani mengatakan hal itu karena ia adalah saksi mata dari kebesaran dan kemuliaan Yesus Kristus. Mereka menjadi saksi mata langsung ketika Yesus Kristus mendapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Rasul Petrus juga menegaskan bahwa para penyesat-penyesat yang menyangkal Yesus Kristus sebagai penebus itu akan mengalami hukuman Allah, dan akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Dan satu hal lagi yang ditentang oleh Rasul Petrus, bahwa para pengajar sesat dan guru-guru palsu ini, mereka hanya mencari keuntungan diri pribadi. Mereka bukan mengajar untuk kemuliaan Tuhan, tetapi mereka mengajar hal-hal yang sesat demi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang serakah, yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana gereja hadir adalah dunia yang seringkali terang-terangan menunjukkan penyangkalan dan penolakan terhadap Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Dunia secara terang-terangan mau menunjukkan bahwa kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sudah ketinggalan zaman. Dunia juga secara terang-terangan mau menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuasaan dan uang bisa menjadi alternatif untuk mengalami keselamatan. Melihat kenyataan seperti itu, marilah kita tetap konsisten menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus, sembari kita tetap berani bersaksi memberitakan kebesaran dan kemuliaan Kristus di tengah-tengah keluarga dan masyarakat lewat tutur kata, lewat sikap dan perilaku hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya kita tidak diperdaya oleh ajaran-ajaran sesat. Kiranya kita tetap yakin secara kokoh, secara teguh, kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias yang sudah menyelamatkan kita semua. Biarlah kiranya kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, dan kita boleh mengikuti ajaran dan juga kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Kami percaya bahwa Yesus adalah penebus yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus di tengah berbagai ancaman, tantangan, pergumulan dan godaan dunia. Dunia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, uang, harta, kekuasaan bisa memberikan keselamatan. Namun kami tetap yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan keselamatan dalam kehidupan kami.
Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap dapat hidup sesuai dengan firman dan ajaran serta kehendak dan juga perintah Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berkati seluruh warga jemaat-Mu, berkati mereka dalam seluruh aktivitas kerja dan karya mereka di hari ini. Kiranya mereka selalu memuliakan nama Tuhan dan mereka boleh senantiasa hadir di tengah kehidupan masyarakat, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera dan keselamatan. Kami juga berdoa kiranya Engkau menghiburkan mereka yang berduka, menguatkan mereka dalam duka cita yang mereka alami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka yang saat ini akan beraktivitas menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.